Tidak ada kata terlambat untuk membangun sebuah channel YouTube, walaupun kita hanya memanfaatkan perekam layar maupun kita hanya memanfaatkan ataupun bermodalkan HP saja, teman-teman ya. Nah, ini sebagai motivasi buat teman-teman semua bahwa sebuah channel baru dengan subscriber sekitar 130-an ini juga bisa mendapatkan rekomendasi ya tentunya. Jadi tanpa harus memiliki banyak subscriber, teman-teman ya. Nah, kita masih berpeluang untuk bisa menghasilkan uang dari internet dengan membuat sebuah konten ataupun channel di YouTube walaupun dengan bermodalkan HP saja. Nah, di sini saya akan buktikan bahwa cukup dengan 130 subscriber untuk channel ini sudah mendapatkan rekomendasi. Nah, jadi apa manfaatnya ketika sudah mendapatkan rekomendasi? Jadi manfaatnya adalah channel kita itu akan direkomendasikan di topik-topik yang sesuai. Dan pastikan fokus pada satu tema ataupun satu topik di dalam channel YouTube kita. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita membuat sebuah channel YouTube ketika ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam YouTube Studio seperti ini. Dan di sini ada salah satu channel saya ini yang memiliki sekitar 8.120 subscriber, teman-teman ya. Tetapi untuk channel ini untuk algoritmanya masih belum dipahami ya, karena juga saya belum fokus di channel ini. Nah, ketika saya membuat sebuah channel baru lagi kemudian saya tentukan untuk topiknya, dan di sini teman-teman bisa diperhatikan terlebih dahulu bahwa untuk di channel ini memiliki 8.120 subscriber. Nah, untuk penayangannya cuma 433 penayangan, teman-teman ya, tetapi kalah dengan channel yang baru saya buat yang hanya sekitar 130 subscriber saja. Nah, di sini saya akan membuktikannya. Saya akan masuk ke dalam channel kedua saya. Di sini saya sudah masuk ke dalam channel kedua saya. Di sini kita buktikan kita masuk ke dalam YouTube Studio seperti ini. Bahkan untuk penayangan dari channel yang tadi memiliki 8.120 subscriber itu kalah dengan channel kecil ataupun channel yang baru saya buat hanya sekitar 131 subscriber saja. Teman-teman bisa lihat untuk channel besar tadi hanya sekitar 400-an penayangan. Untuk channel kecil ini yang cukup 131 subscriber itu sudah mendapatkan 23.800 penayangan. Nah, tentu ini menjadi motivasi buat teman-teman semua bahwa ketika kita memulai sebuah channel YouTube ketika memang topik kita itu topik yang sesuai ataupun satu konten itu bisa mempercepat untuk channel YouTube kita mendapatkan rekomendasi di YouTube. Di sini bisa kita klik saja di bagian penayangan seperti ini, kita klik ya. Jadi penghasilan dari YouTube sendiri itu tidak tergantung dari jumlah subscriber kalau saya boleh jujur, teman-teman ya. Jadi penghasilan dari YouTube ini tidak bisa dijadikan patokan karena biasanya untuk per bulannya itu akan berubah Jadi tidak harus misalkan 4 jutaan atau 3 jutaan tiap bulan, itu tidak pasti, teman-teman ya. Karena penghasilan dari internet ini tergantung di bagian dari channel YouTube itu tergantung dari jumlah penonton Jadi jumlah penonton itu mempengaruhi untuk penghasilan kita di YouTube bukan jumlah subscriber Jadi di sini sebagai motivasi saja buat teman-teman semua bahwa ketika kita membangun sebuah channel baru itu peluangnya masih besar, teman-teman ketika kita ingin berniat mendapatkan penghasilan dari internet. Nah, misalkan teman-teman memiliki keahlian menggambar jadi teman-teman bisa di video dan teman-teman bisa upload saja ke channel YouTube teman-teman Masih bisa kita berpeluang membuat sebuah konten di YouTube hanya dengan memanfaatkan perekam layar ataupun kita hanya memanfaatkan modal HP seperti ini. Nah, di sini sudah saya buktikan channel dengan 131 subscriber sudah memiliki penayangan sekitar 23.000. Bahkan untuk channel yang 8.000 subscriber tadi kalah penayangannya dengan channel yang baru saya buat. Nah, tentu di sini ada beberapa tips buat teman-teman semua agar untuk channel baru kita itu bisa cepat mendapatkan rekomendasi di YouTube. Yang pertama adalah fokus pada satu topik. Nah, contohnya ketika teman-teman membuat sebuah konten memancing, ini sebagai contoh saja Jadi pastikan teman-teman untuk setiap harinya itu upload sebuah video tentang memancing Nah, jika kita cek di bagian audience, kita klik seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa cek jadi dengan 131 subscriber bahkan penonton barunya mencapai sekitar 10 ribuan. Kita klik di bagian penonton baru seperti ini. Nah, bahkan di sini mencapai sekitar 12.435, artinya penonton baru di sini. Penonton yang baru pertama kali menemukan channel Anda pada jangka waktu yang dipilih. Jadi pertama kali jadi penonton yang pertama kali menemukan channel kita
Nah, padahal hanya dengan 131 subscriber. Jadi subscriber itu tidak menjadi patokan untuk penghasilan kita di YouTube ya. Jadi penghasilan kita di YouTube itu yang dijadikan patokan adalah videonya ya teman-teman. Nah, jadi cukup seperti itu saja untuk bukti bahwa channel baru dibuat ya ketika memang menggunakan fokus pada satu tema ataupun satu topik, itu bisa cepat mendapatkan banyak penonton ya, dan channel kita bisa mendapatkan rekomendasi. Nah, jadi mungkin buat teman-teman semua yang baru memulai sebuah channel YouTube maupun itu masih menggunakan perekam layar ya, tetap semangat ya. Yang terpenting adalah kita berani mencoba ya, kemudian kita juga harus konsisten upload videonya ya. Jadi tentu seperti itu. Jadi segala sesuatu itu tidak instan ya teman-teman. Jadi untuk bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ini tentu tidak instan ya. Jadi tidak ada cara yang instan untuk kita bisa cepat mendapatkan penghasilan dari YouTube ini teman-teman ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasi bukti channel baru bisa mendapatkan rekomendasi, dan masih ada peluang buat kita membuat sebuah channel hanya dengan bermodalkan HP saja, walaupun kita cukup menggunakan perekam layar ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.